Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faikotur Rizky dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hari Santoso, yaitu praktikum pemrograman Java. Nah, di sini ada 5 modul. Nah, saya akan memulainya dari modul yang pertama. Pada bagian pertama juga. Nah, pada bagian pertama, target kegiatannya yaitu memahami pemahaman sederhana program pertama, mengenal perintah print dan println, mengenal cara membuat komentar, dan yang terakhir mengenal escape sequence, \n, \t, dan lain-lain. Oke, listing program 1.1. Nah, ini di sini ada program 1.1. Nah, gambar seperti ini sudah biasa kita temui ya bagi para pelajar program. Langsung saja, pada step to do, tuliskan listing program 1.1 di atas pada editor. Oke, saya untuk editor, saya menggunakan Notepad++. Oke, di sini saya tuliskan nama saya sendiri, NIM saya sendiri, alamat saya sendiri. Nah, namanya yaitu Faikotur Rizky, NIM-nya 2019-50-2029. Alamatnya Curah Jeru, Panji Situbondo. Moto hidupnya, rubahlah lelah menjadi lillah. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, saya kasih namaku Java. Nah, jadi ini saya simpan pada file dokumen yang di dalamnya ada folder Java dan modul 1. Oke, kita simpan. Dengan nama apa file ini disimpan? Saya simpan sesuai nama kelasnya, yaitu namaku. Selanjutnya kita berpindah ke DOS Command Pro. Oke, ke CMD. Ini. Nah, kita compile di sini. Java C. Kita dir untuk melihat isinya. CD dokumen. Karena saya menaruhnya di dalam dokumen, berarti pakai CD dokumen. Terus kita dir kembali untuk melihat isi di dalam dokumen tersebut, dan ya, selanjutnya CD Java sesuai ya. Kita dir dir kita CD modul 1. Oke, kita dir kembali. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini sudah. Kita ketik Java C untuk mengcompile namaku .java. Oke. Java namaku. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, dengan perintah apa file tersebut dikompil? Dengan perintah Java C. Dengan perintah Java C seperti di atas. Dengan perintah Java C. Oke, selanjutnya perintah compile ini menghasilkan sebuah file dengan extension. Oke, kita cari file extension namaku. Nah, dengan extension namaku.class. Jadi extensionnya yaitu namaku.class. Dengan perintah apa program tersebut dijalankan? Dengan perintah output, yaitu system out print. Dengan perintah output, yaitu system out print. Oke, selanjutnya sudah. Kemudian kembali pada editor Anda. Oke, kita kembali pada editor. Kita ubahlah bagian program menjadi sistem out print. Oh, ini jadi dibuang, petiknya dibuang, petik 2-nya dibuang. Oke, sudah, kita save terlebih dahulu. Lalu compile dan jalankan. Oke, kita jalankan. Sama seperti tadi.
JavaScript. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Hanya untuk mempersingkat waktu saja. Baik, langsung saja di ini nama Java, kita jalankan namaku Java namaku. Oke, di sini tidak ada perubahan. Nah, ini apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan, sama seperti yang pertama dengan jarak 2 baris. Oke. Untuk selanjutnya kompilannya sudah, masih pada program yang sama. Nah, masih sama ya di bagian sini. Oke. Ubahlah sistem outprint ln menjadi sistem outprint. Oke, ini bagian sini kita buang jadi sistem outprint. Oke, selanjutnya. Oke, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Oke. Compile dan jalankan. Baik, maaf. Baik, kita compile lagi dari JavaScript lagi. Langsung error. Nah, kenapa ini error? Karena tidak ada teks, karena tidak ada bahasa. Karena tidak ada teksnya, tidak ada perintahnya, tidak ada yang mau dikeluarkan. Nah, makanya ketika sistem outprint saja, jika tidak ada perintahnya seperti ini kosong, maka akan muncul error seperti ini. Akan muncul error sebanyak ini, di mana error tersebut terdapat pada output yang tidak ada teksnya, tidak ada perintahnya. Oke, selanjutnya jadi perubahan apa yang terjadi, yaitu error. Oke, selanjutnya selanjutnya ini tidak ada perubahan. Perhatikan pada sistem outprint ln nama. Oke, kita perhatikan pada bagian sini saja. Selipkan \n pada bagian antara. Oke, kita kasih di sini. Taruh di sini. Baik, kita jalankan. Kita simpan terlebih dahulu. Kita jalankan. Baik. Nah, di sini terjadi perbedaan antara yang tadi dan yang sekarang. Nah, yaitu untuk ke bawahnya sama. Nah, tapi perbedaannya di bagian sini. Nah, \n adalah untuk menurunkan program, menurunkan baris di mana \n itu ditempatkan.
Nah, karena backslash n tadi ditempatkan di sebelum nama, jadi yang di atasnya menjadi turun ke bawah dan nama turun di bawahnya. Nah, di sini terjadi space. Oke, selanjutnya beri backslash n pada bagian tertentu sehingga programmer bisa menghasilkan output yang diminta. Oke, sesuai output yang diminta. Baik, kita taruh di bagian sini. Maaf. Dan di bagian sini. Nah, kita hapus saja bagian ini karena sepertinya tidak penting bagi saya. Kosong tapi tidak suka sama omong kosong, jadinya dihapus saja. Oke, nah di sini saya kasih 2 karena tadi jaraknya yaitu 2. Oke, sekarang kita save, jalankan. Saya jalankan lagi, Javascript. Maaf, salah, modul 1. Oke. Hadir. Nah, oke, ini hasilnya sama, tidak terjadi error, sama seperti tadi. Oke, step to do bagian pertama sudah saya selesaikan. Oke, selanjutnya langsung saja pada bagian yang kedua, yaitu tentang komentar. Tentang komentar. Komentar adalah sekumpulan karakter yang tidak dihiraukan dan tidak dikompil oleh compiler. Menuliskan komentar tadi pada program agar kita dapat menambahkan sebanyak mungkin komentar tanpa khawatir kita bisa menambahkannya sebanyak mungkin tanpa perlu khawatir dengan berapa ukuran kode program tersebut karena komentar tersebut tidak dihiraukan oleh compiler. Nah, ini ada 3 gaya dari Haryanto, yaitu gaya yang pertama merupakan komentar gaya bahasa C tradisional. Semua yang muncul di antara slash bintang slash dianggap komentar. Ini gayanya yang kedua, slash 2. Ini gayanya yang ketiga. Langsung pada step to do, tuliskan fungsi backslash n pada bagian awal program sebagai komentar dengan menggunakan tanda. Oke, nah di sini saya akan menggabungnya dengan langsung 3 saja ya. Langsung step to do 2 dan 3. Beri backslash t dan atur jarak kata. Tuliskan fungsi backslash n pada bagian akhir program sebagai komentar dengan menggunakan tanda. Oke, seperti ini. Nah, kita buat baru lagi. Kita buat baru di sini. Nah, ini di sini kita tulis dulu kelasnya, yaitu komentar. Jangan lupa dengan ini. Public static void
langsung saja fungsi backslash n di awal kalimat. Oke. Saya pakai seperti kita disuruh memakai slash 2 ini. Kenapa? Karena ini adalah kode untuk satu baris, kode untuk komentar satu baris. Jadi fungsi slash n pada awal program ialah untuk menurunkan satu paragraf untuk menurunkan satu paragraf. Oke, ini di awal program. Nah, untuk di akhir program menggunakan ini. Nah, untuk di tempat tersebut ditempatkan. Oke, kita tutup menggunakan. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Ini yaitu adalah kode komentar untuk beberapa garis, untuk banyak garis komentar ini. Jika selanjutnya masih ada, kita bisa menambahkannya di bawah seperti ini. Jadi tanda yang ini ditaruh di akhiran seperti biasanya. Jadi selanjutnya beri backslash t. Oke, kita kasih backslash t. Saya kasih pada bagian sini. Oke. Fungsi nah jadi seperti ini. Fungsi new line. Ini backslash n yaitu new line. Fungsi backslash n pada awal program ialah untuk menurunkan satu paragraf. Jika ditaruh di awal, jadi dia akan turun di sini. Dia akan turun di sini. Nah, yang membuat ini di sini tuh tidak ada isi karena terdapat new line di awal kalimat, di awal paragraf. Oke. Selanjutnya di akhir program. Nah, ketika kita menaruhnya di bagian sini, dia akan turun di sini, tidak akan turun di belakang, tidak akan turun di dan akan menurunkan perintah selanjutnya. Seperti itu jika ditaruh di belakang. Ini anggap ditaruh di belakang. Nah, ini akan turun yang turun adalah statement berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaannya. Nah, untuk backslash t kita compile terlebih dahulu. Backslash t yaitu tab, bahasanya yaitu tab. Kita save di tempat yang sama. Saya kasih komentar.
Oke, kita jalankan. Javascript cd dokumen. Masih ingatkan dengan saya tulis seperti ini, yaitu untuk mempersingkat waktu saja bagi yang sudah hafal tempatnya. Kita ambil. Javascript terjadi kesalahan di bagian sini. Statik, ini dia yang salah. Oke, kita save, kita jalankan lagi. Modul Javascript nah ini akan muncul seperti ini dan seterusnya. Meskipun kita mengetiknya Javascript maksudnya Java spasi komentar, kita akan ketika kita ini akan muncul seperti ini terus. Meskipun kita menulisnya sampai banyak, ingin komentar tersebut keluar, ingin komentar tersebut muncul, tidak akan muncul karena komentar tidak dihiraukan oleh compiler. Seperti ini sudah dijelaskan di sini. Komentar adalah sekumpulan karakter yang tidak dihiraukan dan tidak dikompil oleh compiler. Jadi meskipun sebanyak ini tidak akan dikompil oleh komputer karena tidak akan dihiraukan, tidak dihiraukan oleh compiler meskipun sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya yaitu tuliskan listing program namaku dan Java dengan penambahan \n\t pada area di bawah ini. Oke, langsung saja kita buat baru terlebih dahulu. Langsung untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengkopinya. Di sini saya menambahkannya pada bagian sini. Untuk bagian T di bagian sini 2 ini untuk bagian T di bagian sini dan sini. Untuk N saya taruh di bagian sini di depan. Oke, karena pada listingnya itu untuk menurunkan program, karena new line untuk menurunkan satu paragraf, jadi di sini saya kasih 2 paragraf untuk menurunkan 2. Nah, oke, kita save terlebih dahulu. Saya kasih nama komentar 1.java. Oke, kita jalankan. Oke, sesuai dengan yang seperti yang kita minta,
yaitu seperti ini, akan turun seperti ini. Oke, sama seperti program yang kelas nama, sama tidak error. Nah, di sini saya kasih satu new line karena untuk menurunkan satu paragraf, yaitu ini yang dimaksud. Nah, untuk yang kedua saya kasih 2 new line, yaitu untuk karena membutuhkan 2 paragraf, jadi saya kasih 2 karena new line hanya berfungsi untuk 1 paragraf saja. Untuk selanjutnya pada bagian alamat di sini saya kasih di sini, dan selanjutnya saya di sini. Oke, untuk tab, untuk backslash t saya taruh di bagian sini, yaitu untuk tab satu gimana ya, tab intinya seperti itu. Dan di sini juga, di sini saya kasih, dan di sini saya kasih 2, makanya jaraknya agak jauh, saya kasih 2. Nah, oke, step to do bagian kedua sudah saya selesaikan. Oke, selanjutnya pada bagian 3, yaitu karakter khusus. Berikut ini adalah tabel yang berisi karakter khusus. Nah, ini ada tabel di sini. Ini tabel. Langsung di sini kita harus memperhatikan di bagian sini. Kita harus benar-benar paham di bagian sini. Untuk backspace benar kodenya, line fit benar, tabulasi benar, return benar, double quote. Nah, ini dia. Double quote ini adalah sebenarnya backslash petik 2, tapi di sini yaitu bintang. Nah, kita jangan terpengaruh dengan bintang. Kita harus benar-benar paham bahwa double quote itu adalah petik 2. Nah, untuk single quote yaitu petik 1. Nah, backslash seperti ini. Nah, oke, kita jangan terjebak hanya gara-gara bintang 1. Jadi kita harus benar-benar tangkap kalau di double quote sebenarnya yaitu backslash petik 2. Langsung pada step to-do-nya, tambahkan karakter-karakter khusus tersebut pada listing program namaku.java, compile dan jalankan. Perhatikan output program yang dihasilkan. Oke, kita tambahkan dulu karakternya. Nah, sebelumnya saya sudah menuliskan terlebih dahulu di sini, yaitu dengan nama kelas karakter. Nah, di sini saya sudah menambahkannya n di sini, terus b di sini, di sini ada single quote, di sini ada ada double quote, ada direct return, terus sudah backslash. Oke, saya lupa menambahkan backslash. Backslash saya taruh di mana ya? Ya, enak. Di sini saja. Oke, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan. Oke, JavaC cd dir JavaC spasi karakter .java. Java spasi karakter. Nah, di sini di sini perhatikan output program yang dihasilkan. Oke, kita perhatikan outputnya. Nah, di sini tadi saya
untuk yang pertama backspace saya taruh di bagian sini. Backspace yaitu untuk menghapus jarak, menghapus huruf sebelumnya. Nah, karena di sini biasanya spasi, saya kasih backspace jadi tanpa spasi di sini. Nah, ini tanpa spasi. Nah, terus selanjutnya pada new line /n. Nah, saya tambahkan di sini tabulasinya /d-nya saya di sini ya. /n seperti awal, sama seperti awal, yaitu karena di sini menurunkan paragraf 1, jadi karena saya menaruhnya hanya satu. Di sini 2, saya menaruhnya 2. Jika ingin 3 ya berarti nanti jaraknya 3. Seperti itu saja. Untuk /t saya taruh pada bagian sini. Nah, ini tadi nggak ada. Nah, ketika diberi /t tabulasi, maka ia akan menambah jarak seperti ini, tab seperti ini. Nah, di sini saya kasih dan juga di sini. Nah, terus selanjutnya yaitu /r. Nah, /r saya taruh di bagian di sini. Nah, ini /r yaitu memindahkan suatu pernyataan ke posisi depan atau awal. Nah, jadi situ bondo yang biasanya ada di bagian sini sekarang menjadi bondo situ karena saya tambahkan /r. Jadi bondonya pindah ke belakangnya, pindah ke depannya. Nah, oke, selanjutnya yaitu double quote saya taruh di bagian sini. Nah, double quote yaitu untuk mencetak petik 2. Nah, ini sudah tercetak di sini. Di sini ini. Nah, terus selanjutnya yaitu ada single quote. Nah, saya taruhnya di bagian sini, di bagian panji. Nah, ini dia. Di sini mencetaknya di sini. Terserah sih, mau kita mau taruh di bagian sini, di sini. Intinya double quote sama single quote itu adalah untuk mencetak, dan yang terakhir yaitu backspace. Nah, backspace itu saya tempatkan di sini. Nah, ini adalah untuk mencetak backspace. Nah, ini tercetak kan, sudah jelas ya. Ini tercetak, ini ya backspace, double quote, single quote sama backspace yaitu untuk mencetak. Oke, langsung saja selanjutnya catat perubahan yang terjadi pada program namaku.java. Oke, sekarang saya catat dulu. Nah, ini di sini perubahan yang terjadi adalah menghapus yaitu menghapus karakter atau huruf ya, karakter saja, karakter atau huruf sebelumnya. Oke. Untuk new line yaitu untuk perubahannya yang terjadi menambah yaitu menurunkan satu paragraf di mana /n diletakkan. Oke, selanjutnya new tab
yaitu untuk memindahkan, untuk menambah, apa ya, memindah, memindahkan tab berikutnya saja, di mana /t diletakkan. Untuk /r di sini yaitu fungsinya memindahkan suatu pernyataan ke posisi awal. Itu saja, ke posisi awal. Untuk double quote yaitu perubahannya mencetak untuk ini yaitu mencetak ini, dan yang terakhir mencetak ini sudah saya tulis di sini. Nah, untuk ini adalah bagian terakhir pada modul 1. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada modul yang kedua pada video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, karena subscribe itu gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.